Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin pemirsa Al-Furqan TV yang dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan, berkah dalam ilmu, berkah dalam usia, dan berkah dalam mengerjakan sesuatu apapun itu, dalam belajar, dalam bekerja, dan lain sebagainya. Mari kita mempelajari bahasa Al-Quran. Mari kita memulai lagi untuk belajar bahasa Arab. Hayya bina nata'allamu al-lughatal arabiyyah. Hayya bina natakallamu al-lughatal arabiyyah. Di pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran yang di pekan yang lalu, yaitu masih pelajaran ke-13. Dan ini insyaallah bagian yang kedua untuk membahas soal-soal yang ada di pelajaran kedua. Sebelumnya kita memurojaah lagi pelajaran yang kemarin. Pelajaran inti yang kemarin itu fokus untuk mempelajari jamak. Fokus untuk mempelajari jamak. Apa itu jamak? Jamak itu adalah bilangan yang lebih dari tiga ke atas, ya. Saya ulang lagi, jamak adalah suatu bilangan dalam benda yang lebih dari 2, 3, 4 sampai ke atas. Misalnya satu bolpen itu namanya mufrad. Kalau 2 bolpen namanya musanna. Kalau lebih dari 2, 3 ke 4, 3 pulpen, 4 pulpen, itu namanya jamak. Dan jamak intinya ada 2, jamak taksir sama jamak salim. Dan kemarin kita sudah membahas bahwasanya jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan, dari mufradnya ke jamak. Dari mufrad ke jamak, dari bilangan dari 1, jumlah yang 1 ke jumlah yang ketiga ke atas, itu tarkibnya atau susunan hurufnya itu tidak beraturan. Kemudian ada jamak salim. Jamak salim antara mufrad ke jamak itu beraturan, hanya ditambahi dengan wawu dan nun. Ya, hanya ditambahi dengan wawu dan nun. Jamak salim itu ada 2, jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim. Jamak mudzakkar salim itu yang laki-laki. Kalau jamak muannas salim itu untuk perempuan. Sebagai contoh, misalnya kalau jamak taksir, qalamun jamaknya aqlamun. Qalamun jamaknya aqlamun. Tapi kalau jamak salim, jamak mudzakkar salim itu seperti muslim menjadi muslimun, hanya ditambahi dengan wawu dan nun. Kalau jamak muannas salim, dan insyaallah kita akan belajar di pelajaran yang akan depan, hanya ditambahi dengan alif dan ta. Baik. Kalau pembahasan masalah jamak taksir itu harus kita menghafalkan. Harus kita menghafalkan. Akan tetapi di situ ada wazan-wazan.
Itu wazan-wazan orang untuk bisa menghafalkan jamak taksir. Ya, di antaranya adalah fu'ulun. Fu'ulun. Apa itu wazan? Wazan itu seperti susunan kata yang mirip dengan itu. Susunan kata yang mirip dengan wazan tersebut. Fu'ulun, contohnya nujumun. Ya, contohnya nujumun. Sama fa-nya. Fa di sini adalah di nun dan harokatnya adalah dhammah. Dan ainnya berharokat dhammah, sama juga nujumun di sini berharokat dhammah. Kemudian wawunya berharokat sukun. Kemudian di belakangnya lamnya berharokat dhammah. Nujumun dari kata najmun. Najmun itu bintang. Nujumun bintang-bintang. Selain fu'ulun, ada namanya fu'ulun tanpa wawu. Fu'ulun. Apa contohnya? Kitabun menjadi kutubun. Seperti dalam surat Al-Bayyinah, kutubun qayyimah. Nah, kutubun kitab itu mufrad, satu kitab. Kalau kutubun banyak kitab. Kemudian ada contoh lain selain fu'ulun, ada fi'alun. Contohnya jabalun, jibalun. Sama ya. Fa-nya berharokat kasroh, ainnya berharokat fathah, kemudian ada alifnya setelah itu, kemudian akhiran berharokat dhammah. Jibalun, dari kata jabalun, jibalun. Jabalun itu gunung, Jabal Uhud, ya, Jabal apa namanya, Merbabu misalnya, atau Jabal Semeru, itu Jabal, gunung. Kalau gunungnya banyak, maka jibalun. Nah, jibalun. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Contoh yang lain selain fi'alun ada namanya af'alun. Af'alun. Apa contohnya? Aqlamun. Ya, aqlamun. Aqlamun mufradnya dari qalamun, itu pulpen. Kalau aqlamun banyak pulpen. Ya. Ada alif di depannya, tambah hamzah di depannya, kemudian setelah hamzah itu berharokat sukun, kemudian habis itu berharokat fathah, kemudian alif, kemudian dhammatain, dan lain sebagainya. Af'alun contohnya aqlamun, pulpen, banyak pulpen. Kemudian jadi insyaallah kita akan dalam waktu yang akan depan lagi akan membahas tentang masalah wazan-wazan seperti ini dan contoh-contoh yang sangat banyak sekali. Jadi insyaallah di waktu yang pekan depan insyaallah biidznillah taala. Beri tidak ada uzur. Kemudian kita akan melanjutkan dulu pelajaran yang ke-13 bagian kedua, tamrin bagian kedua. Tamrin bagian kedua.
atau latihan bagian kedua. Hawwil itu dari kata hawwala yuhawwilu, tahwil. Artinya rubahlah. Al-mufradat, kosakata di bawah ini al-maktubah yang ditulis, yang tertulis bilaunil akmar, yang ada al-laun, laun itu warna, al-ahmar itu merah. Ya. Kalau yang bukunya itu fotokopian tidak ada warnanya, tapi alhamdulillah dapat PDF yang ada warnanya. Kemudian ila jumu, dirubah ke jumu. Jumu jamak dari jam'un, jumu. Jumu itu artinya jamak-jamak. Mau jamak taksir atau jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim. Ya jumu. Nah, jumu ini memiliki wazan sendiri, yaitu fu'ulun. Ya, fu'ulun. Contohnya jumu'un. Dan ini kita tidak bisa mereka-reka, hanya untuk sebagai perbandingan aja atau wawasan ilmu, biar kita tahu, oh iya, fu'ulun contohnya adalah jumu'un. Kama huwal muwaddah fil misal, seperti yang dijelaskan di contoh ini. Contoh pertama, man hadha ar-rajulu, man hadha ar-rajulu huwa hajun. Kemudian dirubah menjadi jamak. Semua dirubah menjadi jamak. Kalau man tidak bisa dijamak ini ya. Kalau man itu ada huruf, nggak bisa dibuat jamak. Atau huruf atau isim istifham, dan ini tidak bisa dijamak. Man tetap man, maupun itu perempuan, laki-laki, kemudian jamak mufrad, kemudian musanna, tetap man. Haula, kemarin kita bahas haula. Haula mufradnya dari hadza. Haula, hadza. Hadza, hadzani, haulai. Ya, sering-sering dihafal seperti kayak anak pondok. Hadza, hadzani, haulai. Hadza untuk satu, jumlah satu. Hadzani untuk jumlah yang dua. Haula lebih dari dua. Kemudian haula ini khusus untuk yang berakal, ya. Haula ar-rijal, atau haula il-muslimun, atau haula al-kafirun, atau haula al-musyrikun. Nah, itu pakai haula. Tapi yang tidak berakal maka berbeda lagi. Berbeda lagi. Bukan hadza, bukan hadzani, bukan haulai. Baik. Maka kita belajar dulu yang berakal di sini. Man haula ir-rijal. Rijal jamak dari rajulun. Berarti di sini wazannya pakai fi'al. Nah, fi'alun. Dan tadi kita sudah bahas fi'alun, contohnya jabalun, jibalun. Di sini rajulun, rijalun. Ya, harus dihafalkan. Rijal jamak dari rajulun, artinya para lelaki. Artinya para lelaki. Hum, karena itu jamak maka pakai hum, bukan huwa lagi. Hum hujjaj. Hujjaj adalah jamak dari hajun. Hajun itu orang yang berhaji. Al-haj, ya, orang berhaji. Jamaknya hujjaj, orang yang mereka yang haji. Mereka yang haji. Banyak orang yang haji atau para haji. Hujjaj ini memiliki wazan. Wazannya
fu'alun, fu'alun, fu'alun. Hujjajun, sama ya, depannya berharakat dhammah, kemudian habis itu berharakat fathah plus tasdid, kemudian alif, kemudian dhammatain. Hujjajun. Selain hujjajun yang berwazan fu'alun seperti kayak tajirun, jamaknya tujarun, ya, tujarun, yaitu para pedagang. Tajirun itu para pedagang, kemudian tujarun para pedagang. Baik, kita akan membahas atau mengerjakan soal-soal yang ada di kitab. Nomor 1, min aina hadha talib. Min aina hadha talib. Tadi yang berubah yang ada yang warna merah saja, berarti ini yang berubah hanya warna merah. Min aina hadha at-talib. Huwa minal Hindi. Berarti kita berubahkan min aina hadha menjadi haula. Ya, ikut ya. At-talib boleh kita pakai talibun, tapi bukan sekarang pelajarannya. Yang penting kita tahu talib itu jamaknya tullab. Berarti min aina haula'i tullab, jawabannya hum minal Hindi. Hum minal Hindi. Tapi ya, tullab di sini pakai wazan fu'al. Fu'al. Sama seperti kayak hujjaj. Ya, tadi berarti kita sudah mendapatkan 3 contoh yang wazannya fu'al. Yang pertama hujjaj, yang kedua tadi kita bahas tajirun tujar, kemudian talibun tullab. Ya. Berarti wazan ini memang benar-benar banyak contohnya. Fu'al, hujjaj, tullab, tujar. At-tullab artinya para santri. Biasanya kalau di pondok-pondok, ila jami'i tullab, kepada semua para santri. Nah, ila kepada, jami' semua, at-tullab para santri. Nah, berarti kita sudah mengetahui kalau ada pengumuman dari pondok kok berbahasa Arab. Bahasa Arabnya seperti ila jami'i tullab, berarti kepada semua para santri, bukan para orang tua ya, para santri. Baik. Nomor 2. Aina tajiru al-kabir. Aina tajiru al-kabir. Huwa fis suq. Maka yang dirubah yang merah. Yang dirubah yang merah. At-tujar di sini menjadi apa tadi? Kita sudah bahas. At-tajir menjadi at-tujar. Aina tetap aina. At-tajir menjadi at-tujar. Aina at-tujaru al-kabir. Sebenarnya al-kabir sini sudah bisa dijamak, tapi yang disuruh hanya dirubah yang merah saja.
maka kita tetap tidak usah dirubah. Aina at-tujjar al-kabir? Hum fis-suq. Hum fis-suq. Kemudian al-kabir jamaknya al-kibar. Al-kabir jamaknya al-kibar. Maka kita bisa menjawab aina at-tujjar al-kibar. Ya. Aina at-tujjar al-kibar? Hum fis-suq. Di mana pedagang yang besar, para pedagang yang besar. Baik. Ya. Kemudian nomor 3. Aina al-mudarris al-jadid? Huwa indal mudir. Aina masih tetap aina al-mudarris. Kalau mudarris ini masuknya jamak taksir atau masuknya jamak salim, maka al-mudarris ini masuknya jamak salim, bukan jamak taksir. Bukan jamak taksir. Aina al-mudarrisuna al-jadid? Bukan jadidun, salah ya. Tapi al-judud. Al-judud. Terus ya. Aina al-mudarrisun al-judud? Al-judud ini wazannya al-fu'ul. Fu'ul. Seperti kayak kutub. Kitabun kutub. Jadidun judud. Aina al-mudarrisun al-judud? Di mana para guru-guru yang baru. Hum indal mudiri. Hum indal mudiri. Taib. Nomor 4. Aina talib al-jadidu? Aina talibul jadidu? Ahuwa fil fasli? Ahuwa fil fasli? Talib tadi kita sudah bahas. Jadid juga sudah membahasnya. Lebih gampang. Apa jawabannya? Aina at-tullabu al-jududu? Aina at-tullabu al-jududu? Di mana para santri yang baru? Ahum fil fasli? Huwa diganti menjadi hum. Ahum fil fasli? 6. Nomor 5. Ahadha talibu ghaniyun? La, huwa faqirun. Talib tadi sudah bahas. Ahadha menjadi ahaulai. Tullab ghaniyun. Ghaniyun itu bisa dijamak menjadi agniya. Menjadi agniya. Nah, tuliskan karena ini baru. Ahaulai at-tullab agniya. Apakah mereka itu para santri yang kaya-kaya? Yang kaya-kaya. La, hum fuqara. Fuqara. Fakir jamannya fuqara. Agniya sama fuqara satu wazan. Apa wazannya? Agniya bukan ya, bukan satu wazan tapi berbeda wazan. Kalau fuqara wazannya fu'ala. Agniya af'ala. Baik. Yang penting kita tahu ghaniyun jamaknya agniya, fakirun jamaknya fuqara. Saya ulang lagi. Ahadha at-talibu ghaniyun? A
di sini tidak bisa dijamak ya, tetap hadza menjadi haula'i, talibun menjadi tullab, ghaniyun menjadi agniya. Ahada ahaula'i tullab agniya, la hum fuqara. Baik, gampang ya. Nah, gampang bagi orang yang semangat untuk belajar, semangat untuk mempraktekkan. Agniya ini sudah ada dalam Quran, dan fuqara juga sering kita mendengarkan dan ada dalam Al-Quran. Kemudian nomor 6, man hadzal rajul, man hadzal rajul huwa dhayyifun. Man masih tetap hadza haula, ar-rajulu menjadi ar-rijalu. Ar-rijalu, man haula ar-rijalu hum dhaifun. Dhaifun jamaknya dhuyuf. Dhaifun jamaknya dhuyufun, tamu. Dhuyuf para tamu. Bagi yang sering mendengarkan TV yang Arab, TV Arab yang di Arab Saudi, sering kita membaca dhuyufullah, para tamu Allah, itu para haji, hujjat, itu dikatakan dhuyufullah, para tamu Allah yang melaksanakan haji di Makkah Al-Mukarramah. Man haula'ir rijal hum dhuyufun. Hum dhuyuf. Kemudian nomor 7, li akhun kabirun. Kalau kepunyaan li itu tidak bisa dijamak, kecuali kalau misalnya yang punya itu banyak. Seperti lahu menjadi lana atau lahum. Dan pelajaran ini insyaallah kita akan membahas di pelajaran-pelajaran yang depan. Akhun jamaknya ikhwatun. Ya, jamaknya ikhwah. Innamal mu'minina ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kabirun, tadi sudah membaca, sudah mengerjakan kibar. Li ikhwatun kibar. Hum tullabun fil jami'ati. Hum tullabun fil jami'ati. Nomor 8. Aina sadiquka dhahaba ilal maktabati. Aina tetap ya, aina. Sadiquka, sodik bisa dijamak. Jamaknya adalah asdiqa. Ini baru ya. Asdiqa. Nah, berarti asdiqa uka. Aina asdiqa uka. Kalau sini hamzah sebenarnya bersambung dengan kaf ya. Hamzah bersambung dengan kaf, tapi tidak ada tulis. Dhahaba ilal maktabati. Kalau banyak bukan dhahaba. Kalau dhahaba itu huwa, pakai huwa. Kalau hum menjadi dhahabu. Dan ini pelajaran sudah kita bahas sebelum Ramadan. Dhahaba, kalau dhamirnya hum menjadi dhahabu. Nah, kita pakai di sini. Maka kita harus benar-benar fokus dan benar-benar paham sehingga kita bisa mengerjakan pelajaran-pelajaran yang lebih luas lagi ya. Pelajaran dhamir itu sangat-sangat membantu untuk belajar bahasa Arab.
huwa huma hum hiya huma hunna ila akhirih sampai ke terakhirnya. Dan huwa huma hum itu sangat berubah, sangat ada perubahan tatkala bersambung dengan fi'il. Kalau huwa pakai dhahaba, huma pakai dhahaba pakai alif, kemudian hum pakai dhahabu tambahin wawu dan alif. Nah. Kemudian nomor 9. Muhammadun lahu ibnun saghirun huwa talibun fil madrasati. Muhammadun lahu ibnun saghirun huwa talibun fil madrasati. Muhammad lahu, tetap ya, lahu ibnun. Ibnun jamaknya abna. Nah, abna. Baik. Saghirun, sighar. Saghirun, sighar. Sama seperti kibar. Berarti wazannya fi'al. Fi'alun, kibarun, sigharun. Nah, kalau dari kibarun mufradnya kabirun. Kalau sigharun mufradnya saghirun. Ya, dihafalkan. Abna'un, Muhammadun lahu abna'u sigharun. Ya, Muhammadun lahu abna'u sigharun. Hum tullab fil madrasati. Hum tullabu fil madrasati. Nomor 10. Az-zamiluka mustahidun. Naam, huwa mustahidun. Zamil jamaknya zumala. Zumala mirip sama fuqara. Zumala pakai wazan fu'ala. Ya, wazannya apa tadi? Fu'ala. Fuqara, contohnya fuqara dan zumala. Az-zumala uka mustahidun, karena mustahid ini jamak jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Naam, hum mujtahidun. Hanya ditambah dengan wawu dan nun. Wawu dan nun. Ya. Az-zumala uka mujtahidun. Naam, hum mujtahidun. Baik, berarti kita sudah bisa untuk mempelajari jamak taksir atau jamak mudzakkar salim dan yang berkaitan dengan itu, seperti kayak dhamir hum. Ya, dhamir hum ini sangat berkaitan dengan jamak. Ya, karena hum artinya mereka dan itu lebih dari 2. Di jamak sama, yaitu para atau mereka yang lebih dari 2. Baik. Sekarang nomor 3. Pembahasan nomor 3. Adif al-asma al-atiyah. Dimudhafkan isim-isim di bawah ini marratan ila ismi dhahir wa marratan ila dhamir. Isim dhahir itu isim yang yang jelas, ya benar-benar itu jelas isim, seperti kayak Muhammadun, Aliyun, itu kan isim dhahir. Kalau dhamir itu dhamir, huwa huma hum hiya huma hunna, itu dhamir. Kama huwal muwaddah, seperti yang dijelaskan di contoh. Apa contohnya sini? Misal abna'u. Abna'un menjadi abna'uhu. Abna'un sama abna'u Muhammadin. Ya, abna'un sini bisa diganti, bisa isim dhahir Muhammadun atau bisa isim dhamir.
Ya. Kalau isim zahir, contohnya ini abna'u Muhammadin atau abna'u Aliyin, abna'u Ahmad. Ya. Isim zahir itu isim yang biasa, yang tampak, yang nampak. Kemudian diganti ke dhamir yang tidak nampak dan diganti dengan kata ganti. Abna'uhu. Abna'uhu. Tulisan abna'uhu di sini ada waw. Ada waw karena hamzahnya itu berharokat dhammah. Kemudian setelahnya berharokat dhammah, maka hamzahnya ditambahin dengan waw. Di atasnya, di bawahnya hamzah itu ada waw. Dan belajar ini kebanyakan ada di imla. Kebanyakan ada di imla. Ya, bukan kita bahas ini, tapi bahas dhamir, isim dhahir dan isim dhamir. Tadi contohnya apa? Abna'un. Abna'u Muhammadin dan abna'uhu. Asma'un. Kalau asma'un berarti asma'u. Asma' itu dari kata ismun, nama-nama. Asma'u tullab wa asma'uhum. Asma'u tullab wa asma'uhum. Ya, asma'u tullab wa asma'uhum. Nama asma'u tullab dan kemudian asma'uhum. Sama ya. Asma'uhum. Nama-nama para santri, nama-nama mereka. Zumala. Zumala'u Hamidin wa zumala'uka. Ya, gampang sekali. Zumala'u Hamidin, kemudian zumala'uka. Astika. Astika'u al-mudarrisi. Astika'ul mudarrisi dan astika'uhu. Baik. Oleh Syekh Fa Abdul Rahim memberikan kepada kita tatkala ada hamzah, namanya ini isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Isim mamdud adalah isim atau kata yang berakhiran alif dan hamzah. Abna'un, asma'un, zumala'un, astika. Namanya isim mamdud. Kalau isim mamdud diidhafahkan ke isim zahir itu tidak berubah. Tidak berubah, tidak ada tambahan apapun. Tidak ada tambahan apapun. Asma'un ya asma'un, tidak ada tambahan waw atau alif atau apa misalnya, atau ya, tidak ada tambahan apapun. Tapi kalau misalnya bergabung dengan dhamir, maka di situ ada tambahan waw di bawahnya. Tambahan waw di bawahnya, seperti kayak abna'uhu, kemudian asma'uhum, kemudian zumala'uka, kemudian astika'uhu. Itu apabila harakat setelah hamzah itu berharakat dhammah atau fathah. Berharakat dhammah atau fathah. Ya. Tapi kalau selain berharakat dhammah dan fathah, maka nanti kita akan bahas di pekan yang ke depan. Ada perubahan sedikit. Ya, ada perubahan sedikit. Tidak banyak. Saya ulang lagi, oleh Syekh Fa Abdul Rahim memberikan kepada kita sebuah faidah. Tatkala ada isim mamdud, isim yang di belakangnya itu ada alif dan hamzah, ya, alif dan hamzah, seperti abna'un, asma'un, zumala'un, zumala'u, astika'u.
Tatkala diidhofahkan ke isim zahir seperti Muhammad, Talib, Hamid, Mudarris, itu tidak berubah sama sekali. Tapi tatkala diidhofahkan ke isim dhamir, ya, maka berubah. Ada perubahan tambahan sedikit di belakangnya saja, di hamzahnya saja. Apabila setelah hamzah itu berharakat dhammah atau fathah, maka hanya ditambahi dengan waw di atas, kemudian di atasnya ada hamzah. Waw di bawah hamzah atau waw di atasnya ada hamzah. Seperti kayak abna'uhu, asma'uhum, zumala'uka, astika'uhu. Baik, itu yang oleh Syekh Fa Abdul Rahim memberikan kita sebuah faidah. Tatkala isim dhamir ini, isim zahir ini berubah menjadi isim dhamir. Nomor 4 sekarang. Iqra'al misal summa hawwil jumal al-atiyah mislahu. Iqra', disuruh kita baca al-misal, contoh, kemudian hawwir, rubahlah al-jumal, jumlah di bawah ini, al-atiyah mislahu, seperti yang dicontohnya. Al-jumal itu jamak, ya, jamak. Mufradnya jumlah, ya, ada jumlah mufidah. Jumlah jamaknya jumal. Berarti memberikan kita sebuah faidah, tidak sebuah isim muannas, isim yang ada tak marbutah di belakangnya, itu menjadi jamak muannas salim, tidak semua. Ya, di antaranya ini jumlah, jamaknya jumal. Kemudian contohnya sini, at-talibu zahaba ilal mat'ami. At-talibu zahaba ilal mat'ami. Kemudian dirubah menjadi jamak. At-talib menjadi tullabu. At-tullabu zahabu ilal mat'ami. Nah, ini oleh Syekh Abdul Rahim memberikan kita sebuah faidah. Tatkala ada jamak, maupun jamak apapun, jamak taksir atau jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim, itu pasti fiilnya berubah, tergantung dhamirnya apa. At-tullab sini dhamirnya adalah hum, karena laki-laki, dhamirnya adalah hum, maka memakai zahabu. Memakai zahabu, tambahin wawu dan alif, berubah menjadi zahabu. At-talibu zahaba ilal mat'ami menjadi at-tullabu zahabu ilal mat'ami. Kita akan mengerjakan 3 soal di bawah ini. At-talibu jalasa fil fasli. Nah, jalasa fil fasli. Bagaimana caranya kita merubah at-talib sama seperti yang dia contoh menjadi tullab. At-tullabu jalasu fil fasli. At-tullabu jalasu. Ya. Karena tullab dhamirnya pakai hum. Dhamirnya pakai hum. Jalasu fil fasli. Kemudian nomor 2, al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarris menjadi jamak mudzakkar salim menjadi al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna. Kalau kharaja memakai dhamir hum, maka menjadi kharaju. Nah, kharaju minal madrasati. Ya, berarti kita sudah membahas
banyak sekali pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang penting. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mempraktekkan ya kepada ustadz-ustadz yang sudah bisa bahasa Arab. Dipraktekkan. Kalau salah mungkin insya Allah ustadznya akan membenarkan. Ya tidak apa-apa. Salah benar itu tergantung dengan usaha kita. Kalau usaha kita semangat untuk belajar walaupun itu salah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita jalan. Kemudian nomor 3, at-tajiru zahaba ila suqi. At-tajiru zahaba ila suqi. At-tajir sudah kita belajar. Jamaknya apa? At-tujar ya, at-tujar. Zahaba menjadi zahabu. Nah, menjadi zahabu ila suqi. Baik. Kemudian kelima. Di 5 hanya kita disuruh untuk membaca dan menulis ulang lagi. Membaca dan menulis ulang. Buat apa? Sebagai ringkasan pelajaran yang tadi kita sudah bahas. Ya, sebagai ringkasan pelajaran yang sudah kita bahas. Baik, yang pertama, at-tullabu fil fasli. At-tullab fil fasli. Para murid itu di kelas. Para murid di kelas. Fi itu tidak ada jamaknya. Al-faslu ada jamaknya tapi di sini hanya mufrad ya, hanya mufrad. Jamaknya fusul. Baik. Tapi para murid itu hanya di satu kelas. Berarti at-talibu fil fasli. Nah, nomor 2. Al-faslu itu kelas ya. Nomor 2, man haula'il aulad ahum abna'uka la hum abna'u akhi. Nah, man haula tadi kita sudah bahas. Jamak dari hadza al-aulad, mufradnya apa? Waladun. Waladun. Walad artinya anak-anak kecil, jamaknya al-aulad. Aulad. Aulad sama abna mirip ya, artinya al-aulad itu anak kecil, kalau abna itu anak kita. Ahum abna'uka, apakah mereka itu anak-anakmu? La. Hum abna'u akhi, tidak. Itu mereka adalah anaknya saudaraku. Nah, di sini oleh Syekh Abdul Rahim memberi kita pelajaran bahwasanya tatkala abnaun kemudian bersambung dengan didhofahkan dengan isim zahir maka tidak berubah. Tapi kalau memakai dhamir maka ada perubahan sedikit di akhirnya. Ya, perubahan sedikit di akhirnya. Jangan lupa ya, tatkala ada isim mamdud, isim yang belakangnya itu ada hamzah kemudian setelahnya itu alif. Ya, belakangnya ada hamzah, sebelumnya itu alif, maka apabila bersambung dengan isim zahir tidak berubah, apabila bersambung dengan isim dhamir maka berubah. Nomor 3, man haula'in nas, an-nas di sini manusia, dan manusia itu jamak. Manusia itu jamak. Mufradnya apa? Tidak ada mufradnya karena manusia itu luas. Mufradnya itu insanun. Insanun. Taib. Man haula'in nas hum hujjajun min Turkiya. Hujjat jamak dari haj. Min Turkiya, dari Turki. Aina tujar? Sudah tahu ya, tujar para pedagang. Zahabu ila suq, mereka pergi ke
pasar. As-suq itu pasar. Kemudian nomor 5, man haula'i rijal hum dhuyuf. Nah, man haula'i rijal hum dhuyuf. Siapa mereka itu? Para lelaki. Mereka adalah para tamu. Nah, gampang ya, insyaallah sudah kita belajar. Kemudian nomor 6, al-fallahun. Nah, al-fallahun. Apa tuh fallah? Al-fallah itu artinya petani. Nah, petani jagung, petani beras. Itu bahasa Arabnya al-fallah. Itu petani tambak juga bahasa Arabnya al-fallah. Kemudian jamaknya fallahun. Nah, fallahun ini bukan jamak taksir tapi jamak mudzakkar salim. Apa aja cirinya? Tinggal ditambahi dengan wawu dan nun, al-fallahun. Fil hukuli. Hukul itu jamak dari haklun. Betul, haklun? Ladang. Ya, ladang. Sawah atau ladang atau tempat untuk bercocok tanam itu namanya hukul atau haklun. Hukul itu jamak dari haklun. Wa abna'uhum fil madrasati. Para petani itu kerjanya di ladang dan anak-anak mereka di sekolah. Kemudian nomor 7, aina tullabul judud. Nah, at-tullabul judud. Tulab para santri al-jududu yang baru. Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudir. Dan kita sudah pernah belajar ba'dun itu artinya adalah sebagian. Sebagian mereka di kelas dan sebagian mereka di mudir. Ba'dun ini bisa dharaf tapi bisa bersambung dengan dhamir. Ba'duna, ba'duhu, ba'duhum. Nah, ba'dun biasanya disambung dengan ba'duna atau ba'duhum. Itu tak. Kalau ba'duhu nggak mungkin ya. Karena satu tidak bisa dipisah. Ba'dun itu bisa ba'duhum atau ba'dukum dan sebagian kalian, atau ba'duna karena kami atau kita itu bisa berubah, bisa dipisah. Sebagian kita, sebagian dari kami. Ba'duna. Baik. Seperti dalam Quran, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din. Al-akhilla itu jumlah para teman-teman, ba'dhuhum li ba'din sebagian mereka dan dari sebagian mereka, aduwwun bisa jadi menjadi musuh. Nah, nomor 8, a'mami tujjarun kibarun. A'mam jamak dari ammun. Ammun itu om. Ya, om itu sebenarnya dari bahasa Arab ammun, yaitu paman. Paman dari bapak. Tujar para pedagang, kibar yang besar-besar. Haula'i ikhwati. Haula'i itu pasti haula'i, gak bisa haula'u, tidak bisa haula'a ya. Pasti haula'i. Tidak bisa berubah-ubah ke dhammah dan ke fathah. Haula'i ikhwati. Ikhwatun itu para saudara. Ti, kemudian ti ada ya-nya, artinya adalah ku. Saudara-saudaraku. Mereka adalah saudara-saudaraku. Haula'i ikhwati. Nomor 10.
Aina abna'uka ya Ali? Di mana anak-anakmu wahai Ali? Hum fid dukan. Mereka di dukan artinya toko. Ya, dukan artinya toko. 11. At-tullabu al-kibaru fil mal'ab wa at-tullabu as-sighar fil fasli. Nah, ini gampang ya, insyaallah. Berarti kita sudah mengetahui at-tullabu al-kibar, para santri yang besar lagi di lapangan. Dan at-tullabu as-sighar fil fasli, lagi di kelas. Kemudian nomor 12, haula'il fityatu ikhwatun abuhum imamun hadzal masjidi. Haula'il fityatu, mereka al-fityah jamak dari al-fata, para pemuda. Mereka para pemuda itu ikhwatun, bersaudara. Nah, abuhum, bapaknya mereka, imamun hadzal masjidi, imam di masjid ini. Haula'ir rijal fallahun min qaryati. Mereka para lelaki itu fallahun, para petani di qaryah. Qaryatun itu desa. Qaryatun desa. Qaryati desaku. Kemudian nomor 14, aina tullabul judud akharaju. Naam, kharaju wa dhahabu ilal maktabati. Di mana para tullabul judud, santri baru? Akharaju, apakah mereka keluar? Akharaju, gampang ya. Naam, kharaju wa dhahabu ilal maktabati. Iya, dia keluar, mereka keluar dan pergi ke maktabah. 15, ahaula'il atibba muslimun. Atibba jamak dari tabib. Apa itu tabib? Tabib itu adalah dokter. Apakah mereka dokter itu muslimun, muslim? Naam, hum muslimun. Terakhir, li abna'un sighar. Saya memiliki abna'un sighar, anak-anak masih kecil. Ba'duhum fil madrasati al-ibtidaiyah wa ba'duhum fil madrasati al-mutawassithah. Di antara mereka di sekolah MI, ya, madrasah al-ibtidaiyah MI, wa ba'duhum fil madrasatil mutawassithah di SMP. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin ini insyaallah yang kita pelajari, dan insyaallah kita akan melanjutkan di pekan ke depan biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.